Kenapa Pi Network di salah satu situs website yang akan saya jelaskan di video ini, Pi Network sampai dicap sebagai platform ilegal, sedangkan banyak banget di situ proyek-proyek koin yang terdaftar di dalam rangkuman wikibit.com itu tidak tertera sebagai proyek ilegal, tetapi di situ saya menemukan kejanggalan bahwasanya Pi Network di situ dicap sebagai platform ilegal. Sesuai dengan judul, apakah Pi Network berbohong mendekati mainnet penuh dengan harap-harap cemas? Oke teman-teman, untuk kesimpulan yang saya dapatkan, kalau Pi Network berbohong, saya rasa tidak mungkin teman-teman, karena saya percaya Nicholas dan tim tidak akan mengecewakan para pionir. Tetapi untuk masalah harga, seperti video-video sebelumnya, diri pribadi saya dan komunitas saya teman-teman itu menolak keras teman-teman. Intinya menolak keras Pi Network di harga yang tidak rasional teman-teman di kala mainnet. Itu menurut saya dan orang-orang yang saya ajak dalam security circle saya teman-teman ya, bahwasanya di situ saya tidak selalu menyuruh mereka untuk mempercayai tentang info-info yang kurang jelas teman-teman ya. Jadi untuk saya dan tim saya berada di posisi paling bawah. Seberapapun harga koin Pi Network nanti, dikala list masuk bursa, maka saya dan tim saya akan menerima dengan setulus hati. Berbeda cerita dengan yang mengharapkan lebih tentang harga ataupun mengenai harga koin Pi, berapa dolar, 100 dolar, bahkan sampai 300.000 dolar, itu terserah mereka. Setiap orang mempunyai pendapat dan mimpinya masing-masing. Saran untuk penonton channel setia saya, tetap waspada dan juga tetap dalam kontrol agar tidak berharap sesuatu secara berlebihan. Terima kasih, simak videonya teman-teman, jangan di skip. Dan juga di video kali ini saya banyak memberikan pertanyaan yang belum saya pahami ke para sales-sales ya. Kalau saya bilang sales, kasar bahasanya, ke leader-leader yang sudah mumpuni, yang sudah paham mengenai tentang proyek Pi Network. Terima kasih, disimak videonya sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat konten tentang Pi Network lagi teman-teman ya. Gimana army Pi Network yang mengharapkan 100 dolar sampai 300 dolar, bahkan 1000 dolar, masih sehat ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan yang mengharapkan berapapun harganya nanti di kala mainnet, mudah-mudahan kalian juga sehat. Kalian luar biasa. Nah, di sini saya sudah memasuki di situs website yaitu Wikibit teman-teman. Dimana di Wikibit ini kita mendapatkan informasi yang cukup jelas teman-teman. Di sini kita bisa mencari mengenai exchange, token, dan juga proyek-proyek yang sedang dijalankan teman-teman. Di sini sudah ada tertera, bisa dilihat teman-teman ya. Bisa dilihat di sini Pi Network, bisa dilihat ya. Oke, di sini saya tidak akan membukanya terlebih dahulu, melainkan di sini saya akan membuka exchange lokalnya terlebih dahulu teman-teman ya. Saya akan buka Indodax teman-teman ya.
informasi apakah yang saya dapatkan mengenai Indodax ini, yaitu pertukaran ataupun bursa market kripto, teman-teman. Dan di sini saya mendapatkan informasi di wiki.com, wikibit.com, teman-teman, bahwasanya Indodax ini sedang dalam masa regulasi, teman-teman. Dan penilaiannya di sini 7,2, bagus, teman-teman ya. Yang memakai Indodax bagus. Oke, saya cari lagi di sini, teman-teman. Untuk toko kripto yang lokal terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita cari yang lokal terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ya. Toko kripto sedang diregulasi, teman-teman. Mantap, ini untuk exchange-nya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk pencarian yang kedua kali ini, kalau Binance, Coinbase, terus Huobi itu sudah jangan ditanyakan lagi ya. Itu sudah pasti bagus, teman-teman. Nah, di sini untuk tokennya saya contohkan untuk Shiba Inu, teman-teman ya. Untuk tokennya Shiba Inu Shiba Inu. Oke. Nah, di sini untuk nilainya, teman-teman. Jadi di Wikibit ini kalian bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan sebelum membeli token, ataupun kalian mau daftar di exchange mana tuh kalian wajib cek di sini dulu, teman-teman ya. Karena ini sangat-sangat membantu buat yang pemula kalian. Di sini skor yang didapatkan untuk token Shiba Inu 8,12, teman-teman. Oke ya, untuk token di sini. Nah, di sini saya akan lanjut ke proyek, teman-teman. Ke proyek ya, ke pencarian yang ketiga itu proyek. Nah, bahwasanya Pi Network itu kan masih proyek, teman-teman ya, masih proyek. Oke, kita lanjutkan ke proyek di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, teman-teman, dari sekian banyak proyek yang terdaftar di Wikibit ini, Wikipedianya Bitcoin dan kripto-kripto lainnya, teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi tentang token, exchange, dan juga yang lain-lain, teman-teman ya. Nah, di sini Pi Network yang tertera di wikibit.com ini kenapa ada tulisan platform ilegal, teman-teman ya? Mungkin buat para sales ya. Kalau sales saya nyebutnya kasar, teman-teman ya. Kalau buat sales itu saya nyebutnya kasar. Buat leader-leader lapangan yang mempunyai tanggung jawab besar tentang security circle-nya, tentang orang yang ditambahkan dalam jaringan mereka, coba dijelaskan terlebih dahulu mengapa di wikibit.com ini Pi Network tertera platform ilegal, teman-teman ya. Coba kalau ada leader-leader yang nonton, mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu bisa menjelaskan tentang proyek Pi Network ini. Kenapa kamu selalu memberitakan Pi Network berita-berita yang jelek? Kamu sebenarnya menambang atau tidak sih? Itu pertanyaan yang sering diajukan di kolom komentar ya. Saya nambang koin Pi Network, teman-teman ya. Tetapi di sini saya itu di garis terbawah, bisa dikatakan di garis terbawah, yang tidak berambisi. Harganya itu $100, $300, bahkan $1000 ya. Jadi saya itu tipe-tipe pionir itu yang terbawah, yang biasa-biasa aja. Saya jalankan semua itu dengan sesuka hati gitu loh, teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian paham.
Yang penting di sini kita tetap disiplin untuk menjaga petirnya setiap hari. Di sini untuk teman-teman bisa diperhatikan ya, mungkin video ini agak panjang teman-teman. Di sini untuk proyek Pi Network untuk di wikibit.com tertera sebagai platform ilegal teman-teman. Mengapa demikian? Ya saya juga kurang tahu teman-teman, tapi di sini ada penjelasannya teman-teman. Tapi kalau kilas balik ke belakang, kemarin saya baca informasi resmi, beritanya juga resmi ya, bahwasanya di California itu Pi Network di California sudah mendapatkan regulasi teman-teman, dan itu sudah jelas teman-teman ya, bisa dicek di video saya untuk teman-teman di sebelumnya teman-teman ya, kalian bisa cek. Nah di sini ada keterangan untuk perusahaan namanya Pi Network, singkatan Pi Network, Picoin. Wilayah pendaftarannya ini tertera di Amerika Serikat teman-teman. Status pengawasan di sini ya, bisa dilihat teman-teman, status pengawasan ini status pengawasan dalam wikibit.com, Wikipedianya Bitcoin. Itu dia mengeklaim bahwasanya ini platform ilegal. Kenapa bisa demikian? Karena di wikibit.com ini Pi Network juga banyak sekali yang melaporkan bahwasanya ini adalah platform ilegal teman-teman ya, dimana di dalamnya mengandung pencurian data kemungkinan ya, karena ini beritanya dari wikibit.com. Mungkin ada leader yang lebih paham, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke. Di sini teman-teman bisa dijelaskan untuk simbol perusahaannya. Di sini kalau kita klik di simbol perusahaan, ini antara 2-5 tahun, platform ilegal, potensi resiko tinggi, lisensi peraturan dicurigai teman-teman. Jadi lisensinya dicurigai oleh Wikibit teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, dan di sini sudah ada yang melaporkan, tapi saya tidak akan ke situ dulu teman-teman. Nah di sini untuk proyek Pi Network ini di antara 1 sampai 10 Pi Network mendapatkan nilai 4,43 untuk skornya teman-teman ya. Dan ini pengaruhnya itu A3 teman-teman, poin untuk A3 ini bagus teman-teman ya, bagus. Karena komunitas Pi Network itu banyak teman-teman ya, banyak di seluruh dunia, makanya dia menghasilkan A3 teman-teman. Nah A3 ini bagus, tetapi di sini banyak juga yang melaporkan di Wikibit ini teman-teman. Kita bacakan terlebih dahulu ya paparan. Jadi di sini sering gagal masuk ke akun saya dan belum mendengar kemajuan apapun selama 3 tahun. Banyak janji tapi tidak ada yang ditepati. Tidak lain hanyalah penipuan. Ini yang user ataupun orang laporkan di wikibit.com ini teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Ini untuk namanya jelas saja disensor teman-teman ya. Hanya ada user ID-nya saja teman-teman. Nah di sini ada juga penipuan CoinPi, bisa dilihat. Kantor berita Xinhua dan China Securities Network telah melaporkan bahwa CoinPi dan penambangan adalah penipuan dan Pi terlibat dalam propaganda palsu. Oke, bisa dijelaskan ya buat para leader yang mempunyai jaringan di bawahnya banyak, silahkan. Di sini diri pribadi saya hanya menyampaikan berita informasi mengenai wikibit.com. Nah di sini ada laporan yang ketiga, tidak ada tanggapan dalam 3 tahun terakhir itu benar-benar scam atau tidak. Saya rasa jadi antara berbohong dan harap-harap cemas teman-teman ya, Pi Network ini. Jadi saya juga aneh teman-teman ya. Anehnya kenapa teman-teman, dari sekian banyak proyek yang berada dalam rangkuman Wikibit, bisa dilihat ya proyeknya, ada Chia, terus Torch,
Force, terus Bitcoin Vault, UTMOS, MT Gox, dan di sini PCN. Banyak banget teman-teman, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Bisa dilihat lebih jelas di sini. Ada e-bank juga di sini teman-teman, BMX, ini proyek-proyek koin. Kenapa di sini Pi Network itu berada ataupun bisa di label dengan platform ilegal teman-teman ya. Saya juga aneh teman-teman di sini ya. Bahkan sampai ada larangan platform ini adalah skema Ponzi, harap menjauh teman-teman. Di sini tuh bisa dilihat ya. Bisa dilihat teman-teman. Harap menjauh gitu. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya saya tidak menjelaskan. Di sini saya hanya menyampaikan tentang informasi yang saya dapatkan di wikibit.com teman-teman ya. Kalau kalian mau membacanya lebih jelas mengenai wikibit.com, kalian searching aja di Google secara langsung ya. Jadi di sini saya juga meminta pendapatnya ke orang-orang yang yang lebih ahli di dalam bidang Pi Network ini, terutama ke leader-leader lapangan tuh yang suka memprediksi harga koin Pi Network segini, terus regulasi tentang apapun itu. Tolong kalau ada leader-leader tolong dijawab ya. Pertanyaan saya ini kenapa bisa sampai di istilahnya dicap sebagai platform ilegal. Kalau menurut pendapat saya itu karena satu, banyak yang melaporkan, terus dua, untuk gedungnya, tim Wikibit ini gedungnya tim survei dari Wikibit tidak mendapatkan gedung ataupun kantor dari PiCoin teman-teman ya. Jadi tidak jelas informasinya teman-teman, sehingga dia dicap sebagai platform ilegal. Itu menurut pendapat saya teman-teman ya. Jadi untuk informasinya sampai di sini dulu teman-teman ya. Saran saya buat penonton channel setia Didi Priyatna, terutama buat kalian yang menambang koin Pi Network. Saya juga nambang teman-teman ya. Saya juga nambang. Kalau kalian menanyakan, kalau mau ikut jadi referral saya, security circle saya, ayo, asalkan kalian mempunyai identitas yang jelas nantinya ya. Jadi silahkanlah dijawab untuk pertanyaan saya ini, mengapa sampai dicap ilegal ini teman-teman ya. Saya juga kebingungan untuk memecahkan masalah ini teman-teman. Oke, saran saya satu teman-teman ya, jangan mengharapkan sesuatu itu secara berlebihan teman-teman. Jangan berharap berlebihan. Taulah teman-teman ya, taulah resikonya. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak tidak baik teman-teman ya. Taulah, saya tidak usah menjelaskan lebih dalam, lebih detailnya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Saya Didi Priyatna di sini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.